Kombes Pol Donald Parlawungan Simanjuntak dipecat usai geger kasus pemerasan oknum polisi terhadap warga negara Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam menjelaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Itu ditelusurin dari segi perencanaan, artinya memang bagaimana itu bisa terselenggara, termasuk juga siapa yang menggerakkan atau yang memerintah, siapa yang diperintah, itu satu. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, ya, hari pertama tanggal 13 siapa, 14 siapa, 15 siapa melakukan apa, termasuk juga akhir pertanggungjawaban. Termasuk kalau di akhir ini pasca ini ya soal dana itu ditelusurin. Dananya berapa, siapa yang terima, siapa yang menguasai, dititipkan kemana dan sebagainya. Apakah ini potensi terhadap pidana? Saya meyakini ini ada unsur pidananya. Diketahui sebelumnya sebanyak 45 warga Malaysia diduga menjadi korban pemerasan saat menonton DWP 2024. Sedangkan dari hasil pemeriksaan, barang bukti kasus dugaan pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Lantas, apa saja temuan hasil sidang etik Divisi Propam Polri? Apakah mungkin pelaku mendapat hukuman penjara melalui peradilan sipil? Kemana saja uang hasil pemerasan mengalir? Akankah kasus ini juga menyeret institusi di luar kepolisian? Ya, belasan oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan asal Malaysia di Jakarta Warehouse Project ini sudah memasuki sidang etik. Bahkan 2 oknum polisi dan bahkan 3 orang sudah dipecat ataupun diberhentikan tidak dengan hormat. Lantas bagaimana dengan hukumnya sendiri? Apakah akan berhenti di situ atau akan ke ranah pidana? Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Arief. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Arief. Kemudian Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto, yang merupakan dari Penasehat Kapolri. Selamat malam. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga bergabung melalui Zoom, ada Bambang Rukminto, merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam Mas Bambang. Malam Sira, malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mengucapkan apresiasi ya luar biasa kepada pihak kepolisian yang sudah bergerak cepat dan juga sudah melakukan tindakan tegas terhadap para oknum yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Saya ingin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, dari sidang etik yang sudah dilakukan, ini kan juga melibatkan banyak sekali ya, tapi baru 3 orang ya Pak Arief ya. Ada prosesnya yang harus dilewati terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami berterima kasih diundang di TV One ini dan sekaligus mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Selamat tahun baru. Jadi memang seperti yang kita sama-sama tahu, proses cukup panjang. Pelibatan oknum ini cukup banyak. Iya. Cukup banyak dan memang Propam Mabes Polri itu bekerja keras, bukti sebagai komitmen ketegasan Bapak Kapolri, terutama di penghujung tahun kemarin dan di awal tahun 2025. Ini kita yang sudah divonis memang 3 orang, Mbak Sira. Ya. Kita lihat sidang, ya, 3 orang ini yang pertama itu di sidang memakan waktu 1 tahun, tanggal 31 Desember sidangnya jam 11, divonisnya tanggal 1 jam 03.45. Itu 2 orang yang divonis PTDH. Sebenarnya ada 3 sih vonisnya. Yang pertama pelanggaran etik, yaitu perbuatan tercela, administratif, yaitu Patsus, dan PTDH. Itu yang 2 orang. Yang barusan tadi 1 Kasubdit divonis sama perbuatan tercela dan administratif Patsus dan PTDH. Dan malam ini juga kita lanjutkan sidang 2 orang lagi.
dan seterusnya sampai nanti tuntas. Sampai tuntas ya. Siap. Ada 34 juga yang sudah dimutasi, artinya itu mereka juga melewati sidang etik atau akan seperti apa untuk proses hukumnya? Ya, tadi seperti kami sampaikan, ini dibagi dalam beberapa klaster. Klaster yang cukup berat ini yang sekarang ini. Jadi yang sekarang kita lihat sudah ada 3 orang yang di PTDH, 1 Bapak Direktur aduh luar biasa, Direktur Reserse Narkoba. Kemudian hari ini 1 Kasubdit dan kemarin juga 1 Kanit. Kanit. Nah sekarang 2 orang sedang di sidang ini juga berproses. Jadi berkembang nama 18 orang awalnya, sekarang 34 yang dimutasi. Kita nanti bisa melihat yang jelas sekarang kita fokus etik. Ini dulu yang paling penting sebagai starting point untuk langkah selanjutnya. Demikian. Baik, kalau Pak Arianto melihatnya ini sudah sesuai atau ada juga yang harus lebih ditekankan begitu, baik dari yang dimutasi itu juga seharusnya melalui etik juga atau seperti apa Pak Arianto? Yang jelas ini sesuai dengan harapan saya. Dari dulu kan saya katakan ya, ini sangat memalukan polisi. Iya. Maka polisi ini kesempatan bagus sekarang untuk menunjukkan pada dunia ya bahwa polisi akan bersih-bersih. Harus melakukan tindakan tegas kepada orang yang memang sudah tidak bisa ditolerir untuk menjadi anggota polisi dan di PTDH. Dan kita apresiasi waktu itu ya, saya waktu sarankan besok langsung di PTDH copot di depan umum saya bilang gitu ya. Nah, sekarang rupanya ditindaklanjuti. Propam kerja lembur 1 tahun ya tadi ya, tahun lalu 1 tahun. Dan kemudian diputus yang paling top itu dengan PTDH. Itu merupakan jawaban ya kepada dunia ya bahwa kita betul-betul akan membersihkan. Dan juga jawaban kepada rakyat polisi semua. Ini loh contoh bahwa orang yang sudah tidak pantas ini akan dicopot dan akan tidak dipakai di polisi lagi. Mudah-mudahan anggota yang di lapangan yang masih suka melanggar-langgar itu stop gitu. Ini jadi gitu. Kalau ada pun tadi ada berapa yang dipindahkan dan sebagainya itu gini. Terjadi suatu kecurigaan ya kemana ada orang terlibat. Itu kalau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain itu kewenangan Kapolda. Itu hanya mutasi biasa, belum termasuk dalam etiknya itu. Supaya memudahkan untuk pemeriksaan dan sebagainya. Dan dia kan ditempatkan di Yanma itu kan ditempatkan khusus sehingga dia diawasi terus gitu ya. Sementara sehingga nanti untuk kode etiknya itu bisa berjalan. Kan ini banyak sekali kan itu kan. Iya. Dan meskipun udah kayak gitu jelas tapi polisi masih menghargai prosedur yang diatur supaya tidak melanggar HAM. Itu kayak gitu. Jadi sekarang menurut saya ini sudah bagus sekali ya. Kerja cepat dan saya kira ini proses yang tercepat selama karir polisi ada. Baik. Saya 50 tahun di polisi ya. Iya, jadi karena nggak ada yang menyoroti secepat ya, kayak gini menyoroti ini. karena Ya, wisatawan jadi luar terima negeri kasih. juga. Jadi orang Malaysia biar bacalah, jangan ngecap kita polisi kayak gini. Polisi Malaysia juga nggak baik-baik juga kan sama juga dengan kita. Jadi mudah-mudahan mereka merasa lega gitu ya, jangan terus mencemooh kita terus. Dan polisi yang lain juga bisa melihat itu bahwa yang tidak baik ternyata juga disanksi dan yang berprestasi mungkin nanti dikasih kesempatan. Jangan merasa wah ini mereka kok dikasih kesempatan terus kita yang ini karena nggak pinter apa gitu. Baik, sebelum saya ke Mas Heri, saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau melihatnya, ini kan juga melibatkan ya dari atasannya. Nah, harusnya kan pengawasan itu kan bergerak dari atasan ke bawahan. Tapi ini justru adanya terstruktur gitu, atasan yang justru juga mengerahkan bawahannya, kemudian terorganisir dengan dilakukan pemerasan ini. Kalau Mas Bambang melihatnya, apa yang harus disoroti? Walaupun kita mengapresiasi ya, karena bergerak cepatnya ini ada tindakan tegas. Ya, memang kita mengapresiasi yang dilakukan oleh di Propam ini ya. Ini benar-benar gerak cepat, dalam sehari bisa melakukan PTDH 2 orang dan kemudian akan berlanjut terus. Tetapi itu saja tidak cukup tentunya seperti itu, karena kalau tidak ada tindak lanjut proses pidana ya ini akhirnya jadi omong-omong saja gitu. Mengapa kalau kita kelas balik mengapa ini bisa terjadi? Tentu karena lagi-lagi terkait dengan kontrol dan pengawasan yang masih kurang gitu. Kapolri sudah menerbitkan peraturan Kapolri 7 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Faktanya kalau ini dilaksanakan oleh internal sendiri
yang seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan ini malah menjadi penggerak, menjadi koordinator dalam upaya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini adalah Dir Narkoba yang seharusnya melakukan kontrol dan pengawasan pada level di bawahnya seperti itu. Di level atas ini artinya kewenangan yang diberikan kepada satuan terkait ini sangat besar sekali gitu. Tanpa ada kontrol yang kuat dari lembaga satuan yang lain, ini bisa terjadi pelanggaran, potensi pelanggaran yang besar seperti itu. Makanya kalau kemudian kasus ini terjadi dengan melibatkan banyak oknum, kalau saya menyebut oknum ini seringkali kan menjadi alasan yang klise, karena seringkali kepolisian menyebut bahwa pelanggaran itu selalu dilakukan oknum. Tapi kalau melihat kasus ini kan oknumnya banyak, berjamaah atau gerombolan gitu. Karena ini benar-benar sudah mempermalukan dan menampar wajah Polri. Makanya lagi-lagi kontrol dan pengawasan itu harus semakin ditingkatkan. Peran Kompolnas saat ini tentu harus lebih diperkuat dengan lebih masuk bisa melakukan mengawasi lebih dalam ya. Karena kasus di DWP ini saya melihat hanya puncak-puncak gunung es gitu. Karena kasus-kasus seperti ini banyak, hanya karena yang saat ini yang speak up adalah warga negara asing sehingga mendapatkan perhatian. Tetapi kalau kasus ini korbannya adalah warga negara kita, nyaris tidak berani speak up karena berurusan dengan kepolisian ini tentu akan memakan biaya yang panjang dan risiko bagi mereka seperti itu. Makanya harus ada saluran-saluran yang lebih kuat ya, terutama lembaga kepolisian nasional dalam hal ini Kompolnas ya, untuk melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih kuat seperti itu, Vira. Baik, Mas Heri, kalau misalnya ini kan sudah dilakukan sidang etik ya, tapi paling tidak apakah ini akan berhenti di sini atau akan ke ranah pidana? Karena disoroti juga nih di Malaysia ya, karena menyeret begitu ya korbannya warga Malaysia. Tapi dijawabnya nanti ya, kita ulas nanti ya, usai jeda ya, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan sain ke Mas Heri. Mas Heri, yang seperti kita ketahui ya bahwa dari para terperiksa ini mengatakan bahwa ini perintah kok dari Dinas Narkoba. Artinya terorganisir secara sadar melakukan tindakan seperti ini. Nah, ini bisa menjadi langkah tepat sekali dong ya kalau untuk dibawa dipidana. Karena sudah ada bukti-buktinya begitu. Ya, bukan hanya pidana saja Mbak, bahwa ini momentum tepat untuk reformasi total Polri ya. Kemudian berkaitan dengan hal tadi, ya kita bisa anggap ini kejahatan yang kita sebut sebagai well organized. Tadi kan sudah ada perintah harus dilakukan demikian, nanti uangnya untuk siapa. Bahkan kita harus memikirkan uang yang mereka ambil dari hasil kejahatan ini terhadap korban, apalagi ini sudah mencoreng nama negara kita di mata internasional ya, di mata rakyat Malaysia tentunya itu harus segera diproses dengan tindakan yang tegas ya. Jangan-jangan ini bukan juga perbuatan yang pertama kali dilakukan. Ini juga harus jadi penelusuran lebih jauh untuk bisa memperberat dengan menggunakan kualifikasi pasal 52 KUHP. Sehingga pemberatan ditambah sepertiga dari pidana yang nanti dia peroleh misalnya. Ini untuk membuktikan kesungguhan kita. Dan kalau kita katakan ini oknum, sama ini kan kita menggunakan kata oknum Mbak Safira, itu jangan-jangan karena kita merasa lemah, tak berdaya untuk menemukan orangnya atau memang kalah terhadap oknum tersebut. Sekarang oknumnya sudah ada, nah bagaimana proses ke depan? Sehingga etik ini saya rasa tidak akan cukup. Orang akan mendorong mungkin ke arah pasal pemerasan misalnya di KUHP 368. Kemudian juga kalaulah saya nggak tahu ya, apakah instansi Polri nanti akan melakukan hal ini, karena pasti permintaan masyarakat kan semua sidang etik dan juga proses pidana nanti bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Bahkan mungkin saja ditarik tidak hanya dilakukan lewat mekanisme KUHP, tapi undang-undang tindak pidana korupsi misalnya. Ada ketentuan pasal 11, pasal 12E yang berkaitan dengan suap dan pemerasan. Nah kalau itu masuk, mungkin orang akan beranggapan tidak ada cawe-cawe lagi nih antara instansi Polri dengan oknum yang notabene adalah berasal dari instansinya. Saya rasa rantai kejahatan semacam ini memang harus segera diputus. Karena saya yakin dan percaya banyak
anggota Polri yang baik, tapi tertutupi, tercoreng dengan hal-hal yang semacam ini. Gitu ya. Ada anggota Polantas yang menjaga dengan baik, tiba-tiba kecelakaan, Mbak. Ya, meninggal dunia dalam menjalankan tanggung jawabnya yang mulia. Itu harusnya patut kita apresiasi. Orang-orang semacam ini sudah merusak citra Polri. Saya rasa Pak Kapolri harus tepat menerima pesan dari masyarakat bahwa tidak perlu lagi hal ini ditutup-tutupi dengan cara apapun, dengan jalan apapun. Dari catatan Mas Heri sendiri, ada tidak yang hanya berhenti di etik saja, padahal seharusnya memang sudah dibawa ke pidana? Karena tadi yang Mas Heri sempat katakan jangan sampai ada cawe-cawe nih gitu. Penelusuran tentang etik ini kan bicara tentang Perpol ya, Perpol yang bicara dalam konteks peraturan polisi, Polri, yaitu nomor 7 tahun 2022. Nah, untuk kalau dia diberikan sanksi administratif PTDH misalnya, pemberhentian tidak dengan hormat, itu berarti administratifnya yang dilanggar tuh sudah sangat berat, Mbak. Bahkan ada kualifikasi itu. Nanti juga ada katakanlah kalau dia ternyata tidak cukup, merasa tidak adil bagi dia dan dia challenge ke atasnya, dia bisa banding. Itu majelis banding, ya nanti Pak Arianto tadi bisa menjelaskan lebih lanjut, bisa menerima atau tidak dalam rangka waktu tertentu, kalau nggak salah 21 hari. Jadi pengaturannya di pasal 71 sampai 77. Nah di situ kan clean and clear. Jadi dia punya ruang untuk menjelaskan, tapi di sisi yang lain bahwa etik dan pidana itu memang biasa dipisahkan. Ya, kalau dia memang hanya etik ya sebatas etik. Tapi kalau semacam ini saya rasa tidak akan berhenti hanya di etik. Kita jadi akan bicara case by case ya. Di kasus Sambo misalnya, itu etiknya berjalan, PTDH dan juga pidana. Nah ini kan proses yang kita pertegas ya, sehingga kasus ini bisa berkaca pada apa yang dilakukan oleh Pak Sambo waktu itu, gitu kan, Sambo dan kawan-kawan pada waktu itu. Nah, kasus Sambo pun kemudian ada yang dapat promosi lagi kan, dapat jabatan baru dan lain sebagainya. Inilah kritik yang harus kita ingatkan bahwa menjaga konsistensi dan juga perbaikan di tubuh setiap institusi. Kemarin di kasus Harvey Muiz yang dapat banyak serangan itu kan tanda petik Mahkamah Agung dan Jaksaan. Nah, kali ini Polri yang diuji kembali dengan tingkah pola dari beberapa oknum sekali lagi ya yang melakukan tindakan tidak terpuji, dan saya rasa yang kali ini sangat offside ya, karena sudah sekali lagi mencoreng citra kita di masyarakat internasional, khususnya di negara tetangga kita tadi. Ya. Kalau dari Pak Arief, apa saja sebenarnya dari sidang etik yang sudah berlangsung, temuan-temuannya yang mungkin sedikit masif juga mengagetkan? Oke, terima kasih. Kami selaku Kompolnas, Mbak, itu tidak bosan-bosannya untuk bisa selalu mendorong. Dari sejak kejadian itu kan diawali 13, 14, 15, dan 16 kan. 18 begitu sudah mulai bergulir di media sosial, kami ada tim yang monitoring, kami sudah menanyakan. Nah, kemudian kami sampaikan langsung kepada Pak Kapolda, ke Irwasda, Pak Kapolri, kepada Irwasum. Nah, alhamdulillah sekarang ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu artinya mereka bekerja keras. Bekerja keras itu terus dibentuklah komisi sidang, dan tapi setelah saya ikutin langsung memang satu orang itu untuk bisa sampai dimulai dari pemeriksaan awal sampai nanti dia divonis itu memerlukan energi yang cukup berat dari majelis, ketua, wakil ketua, anggota, kemudian penasehat ada 2, kemudian pembela, saksi yang menjadi tersangka di tempat lain dijadikan saksi di sini, ya agak omyokan. Jadi itulah yang cukup lama dan cukup objektif karena mereka memberikan kesempatan kepada kami selaku pengawas fungsional dan eksternal itu bisa mengikuti. Otomatis kami bagi-bagi tugas. Jadi ada yang monitor di sidangnya Pak Direktur, ada monitor di sidangnya Pak Kanit di lantai 2 dan seterusnya sampai hari ini, sampai besok. Jadi memang kemudian begini Mbak, di Kompolnas sendiri itu kan ada mekanisme untuk bisa menerima saran keluhan masyarakat. Ya. Ini berdasarkan peraturan Menko Polhukam, sekarang Menko Polhukam nomor 2 tahun 2003. Saran keluhan masyarakat. Masyarakat berhak melapor. Begitu mereka menemukan sesuatu hal yang janggal yang terjadi di lingkungan Polri, mereka melapor kepada Propam, mungkin kurang puas, melapor kepada
Irwasum kurang puas, mereka melapornya ke kami. Nah, otomatis kami bekerja dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengetahui apa. Khusus DWP ini, kita juga lihat. Akhirnya Mbak juga lihat kemarin pada waktu Pak Kadif Propam paparan langsung, 45 korban yang tadi ada datanya, warga negara asing, kemudian sementara uang yang didapatkan yang dirugikan itu 2,5 miliar, seperti apa? Nah sekarang bergulir. Jadi janjinya Pak Kadif Propam minggu lalu, beliau mengatakan minggu depan, ternyata kita laksanakan sekarang. Iya, Pak Arief, artinya begini, ini bisa dong dibawa ke pidana? Nah begini, mengingat jumlah yang akan diperiksa ini sudah cukup banyak, jadi kita lihat dari tanggal 31 sampai sekarang pun baru 3, ya kan? Jadi kita sementara fokus ini dulu. Kalau nanti ini bisa, kalau nanti kita arahkan yang tadi dibilang Mas Heri, ini nanti akan kurang fokus, jadi kita fokus ini dulu. Fokus kepada pelanggaran etik. Memang tidak menutup kemungkinan yang disampaikan beliau tadi, karena tindakan-tindakan kita lihat kan, seperti tes urin, habis tes urin dibawa ke TAT itu tim asesmen terpadu, dibawa ke BNNK misalkan, kemudian dimintain uang itu. Dimintain uang kan nggak sedikit. Iya, ini dalam jumlah yang fantastis kan. Ya tadi beliau mengatakan 368, tidak menutup kemungkinan. Tapi itu nanti ranahnya fokus ke etik dulu Mbak. Kalau dari Pak Arianto? Pak Kapolri sudah menjanjikan beliau akan tindak tegas anggotanya yang memang berbuat curang dan memalukan, tidak hanya pada etis dan kepada pidana pun akan diterapkan. Saya dengar kemarin pernyataannya begitu. Dan mudah-mudahan, kalau sekarang saya kira ya mereka lagi sibuk ya, sibuk memeriksa etik itu, menyita waktu dan sebagainya. Kalau untuk penyidikan pidana itu nanti yang melakukan pasti Barreskrim, bergabung sama Propam juga penyidiknya. Tetapi itu ranahnya Kabareskrim, bukan ranahnya Kadif Propam untuk pidana itu. Tinggal tunggu waktunya aja. Tapi kan saya mengharap medsos kontrol terus tuh nanti kalau nggak ditanya gitu supaya itu. Saya gini loh, ini kesempatan bagus ya untuk menindak dengan tegas dengan secara prosedural yang sungguh-sungguh. Bahwa kesalahan yang dibikin oleh oknum ini, atau bukan oknum lah, pejabat yang brengsek ini ya, itu sudah sangat keterlaluan gitu loh. Dan ini nggak bisa ditolerir lagi itu loh. Seperti tadi Pak Heri katakan, ada undang-undang TPPU bisa masuk memang, itu gratifikasi bisa masuk, undang-undang korupsi masuk. Harusnya ini berlapis-lapis masukkan ke situ semua dan diekspos gitu. Supaya orang-orang yang lain pada jerah gitu. Jerah ya. Karena yang melakukan seperti dia itu masih banyak, hanya nggak ketahuan aja. Nah, itu menarik tuh untuk kita bahas. Mas Bambang juga kalau melihatnya begini kan, ini kan juga dari atasannya begitu ya, yang menyuruh perintah kepada anak buahnya. Artinya secara keseluruhan ini harus dituntaskan, diperiksa lagi yang mungkin dari atasan-atasannya lagi begitu ya, agar diberantas secara habis. Tapi nanti dijawabnya nanti, kami segera kembali usai jeda. Pemirsa, langsung saja saya ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami dari Mabes Polri, ada Fatima Albar yang akan mengupdate bagaimana dengan informasi terbaru mengenai sidang etik yang saat ini tengah berlangsung. Fatima, apa informasi terbaru dari sana? Ya, Sira dan juga pemirsa, betul sekali memang Propam Polri hari ini kembali melanjutkan sidang etik terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap puluhan warga negara Malaysia dalam kasus Jakarta Warehouse Project atau DWP. Dan memang sidang etik ini sudah dilanjutkan atau digelar sejak pukul 10 pagi tadi. Dan untuk hari ini yang melakukan sidang etik ada 3 oknum polisi, salah satunya AKBP Malvino atau bisa disebut juga AKBP dengan inisial M. Dan tadi pada pukul 5 sore Karopemnas Kadif Humas Polri Brigjen Trunoyudo tadi sudah memberikan penjelasan atau menggelar konferensi pers bahwa memang untuk AKBP Malvino sendiri tadi sudah selesai melangsungkan sidang etik. Dan untuk AKBP Malvino sendiri, untuk hasil sidang etiknya ialah dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat. Dan tadi juga hasil pemberhentian untuk AKBP Malvino sendiri sudah berdasarkan proses sidang
etik, di mana dalam prosesnya tadi juga sudah menghadirkan 9 orang saksi. Dan memang masih ada 2 oknum polisi lagi yang masih menjalankan sidang etik, dan kita masih menunggu seperti apa hasil dari sidang etik untuk 2 oknum polisi yang hingga saat ini kami masih belum mengetahui identitasnya. Dan Sira, seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini sudah ada 3 oknum polisi yang dinyatakan pemberhentian secara tidak hormat oleh Propampori. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Fatima Albar. Sidang etik masih terus berlangsung. Kita lanjutkan dialog saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau mengacu pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan ini memiliki kewajiban untuk segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Tapi ini yang kita dapatkan adalah justru atasan yang memberikan perintah. Artinya perlu tidak diawasi lagi, kemudian diselidiki lagi atasan dari atasan lainnya? Ya, kalau sesuai dengan peraturan Kapolri 7 tahun 2022 tentang pengawasan melekat itu, memang atasan 2 tingkat ke atas ini memang harus dilakukan pemeriksaan ya. Tetapi kita tentu harus juga objektif dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum di konser DWP ini. Atasan ini siapa dulu? Ada Karop Polda Metro Jaya, 2 tingkat ke atasnya, artinya juga ada Kapolda Metro Jaya, atau dia di bawah koordinasi di Tipit Narkoba Bareskrim. Ini yang juga harus dijelaskan. Tetapi terlepas dari itu, memang 2 tingkat atasan ini ini kalau sesuai konsisten dengan peraturan Kapolri, ini juga harus dilakukan pemeriksaan bahwa nanti ditemukan ada pelanggaran atau tidak, itu persoalan yang lain seperti itu. Tetapi sebaiknya memang Kapolri harus konsisten melaksanakan peraturan yang sudah ditandatangannya sendiri dengan melakukan pemeriksaan 2 tingkat ke atas. Iya. Persoalan sanksi ada pelanggaran atau tidak, itu persoalan yang lain. Baik. Diberi sanksi atau tidak, itu adalah soalan yang lain, seperti itu. Baik. Kira. Kalau dari Pak Arianto melihatnya perlu tidak untuk diperiksa lagi untuk 2 atasan di atasnya? Ya, Secara teoritis memang begitu yang tertulis ya. Tetapi kalau menurut saya yang penting sekarang itu adalah menjawab kepada masyarakat tudingan bahwa polisi itu sekarang bobrok gitu ya. Itu yang harus dijawab duluan. Yaitu apa? Yang paling utama dulu itu dikenakan tindakan yang tegas. Gitu. Untuk yang lain-lain itu tadi, itu pasti dikerjakan, tapi pasti nggak diumumkan. Lawang ini yang itu aja nggak terbuka kan? Sidangnya kan tutup semua, apalagi pengawasan pada Pak Kapolda Metro, pada kamu, siapa yang lebih tinggi nggak akan mungkin diumumkan oleh polisi. Tapi yang penting sekarang adalah harusnya polisi itu menjawab ya, apa yang diinginkan masyarakat itu ya. Ini gitu. Kemudian misalkan kalau orang korban yang di Malaysia sana kan memang mengharapkan uangnya dikembalikan. Mestinya itu kembalikan aja perkara nanti, barang buktinya nanti kemudian di dalam persidangan diatur bahwa itu barang bukti diserahkan, kemudian ini sebagai bukti di persidangan kan bisa ada teknik untuk mengirim. Tapi intinya yang diutamakan adalah itu tadi. Baik. Transparansi bahwa polisi sudah berbuat gini dan supaya rakyat bisa lihat ini yang kita lihat, termasuk tadi ya yang lembur itu menurut saya dia bisa masuk ke TV gitu loh, biar orang tahu susahnya, seriusnya kita gitu loh. Jangan dibatas-batasi, wah ini rahasia, enggak, terang itu aja. Saya kira itu yang paling penting. Kalau dari Pak Arief, catatan pentingnya selain dari etik kita tetap lakukan, kita tetap tunggu, kemudian dari pidana masih menunggu ya dari etik sendiri. Nah, kami melihat begini, karena kan kami sendiri pun pernah berkecimpung di bidang narkoba, di bidang hukum dan kerjasama. Hukum itu bantuan hukum dan perancang peraturan perundang-undangan, serta kerjasama nasional dan internasional. Jadi makanya begitu lihat fenomena begini, kami prihatin. Kok bisa gitu loh? Kok bisa dengan atas nama tes urin kit? Padahal tes urin kit itu sudah merupakan jatah dibiayai oleh negara. Kok bisa dimintain uang itu loh? Dan kalau dimintain uang mungkin ganti ongkos Grab atau kok masih mending lah. Ini jumlahnya nggak kaleng-kaleng. Terorganisir. Dan lagi secara hampir bersamaan. Dan modusnya juga membuat kami agak terbelalak. Jadi kami berpikir apa nggak
sebaiknya diadakan semacam pembenahan ke dalam. Orang-orang yang nanti akan menduduki di jabatan-jabatan strategis narkoba ini, apakah tidak melalui proses suatu assessment yang baik, Mbak? Ya. Karena saya lihat ada beberapa yang di situ dulu pernah punya track record yang nggak baik, jadi di situ lagi, ya kan? Baik. Nah ini yang harapan kami ini adalah ada pembenahan ke dalam, ya kan? Kalau tidak dibilang evaluasi ya pembenahan, Baik. supaya orang nanti bisa duduk dari level direktur, level kasubdit, kanit, itu adalah ujung tombak. Di Polda Metro merupakan Polda yang paling hebat di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari Mas Heri, cengkraman pidana ini mampu tidak membuat efek jera secara menyeluruh? Jangan ada yang macam-macam lagi nih gitu. Iya, pidananya dijatuhkan mungkin bisa memberikan efek jera, tapi masalahnya permanen atau sesaat, Mbak Sira. Jangan-jangan kumat lagi nanti kan, ada oknum baru lagi yang muncul yang lebih dahsyat lagi. Nah tentu tidak mengharapkan itu. Maka perlu bukan hanya pengawasan, tapi pembinaan. Menjalankan catur prasetya secara konsisten. Mungkin setiap hari harus diucapkan itu dilafalkan. Ya, diingatkan mereka akan janji setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua mungkin miskin atau kurangnya bentuk dari pemberian bagaimana sih kita. Ya, bukan saya nggak bisa kesejahteraan ya, tapi lebih kepada contoh ya, contoh teladan bahwa lifestyle dari masing-masing aparat penegak hukum ini juga jangan sampai terlalu melebihi lebih besar pasak daripada tiang misalnya. Sehingga inilah celah-celah koruptif yang menurut saya bisa terjadi. Harusnya pimpinannya dulu yang menunjukkan bahwa mereka itu hidup bukan dengan gaya hidup yang kayak seperti galangan jet set, pengusaha yang mapan. Karena ini sudah pilihan hidup untuk mengabdi sebagai seorang anggota Polri. Saya rasa ketika itu dilaksanakan, pesan moral kepada masyarakat bahwa Polri itu patut untuk dicintai dan setia terhadap NKRI, melayani masyarakat bukan untuk dilayani, itu pasti akan tercipta, Mbak. Baik, kita sama-sama mengapresiasi yang sudah dilakukan dari Polri, tapi kita juga harapkan tindakan tegas ini tidak berhenti sampai di sini saja ya. Terima kasih Mas Heri, Pak Arief terima kasih, Pak Rianto terima kasih, Mas Bambang juga terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui Zoom, terima kasih.